Gambar peringatan darurat bermunculan di media sosial setelah DPR RI dan pemerintah menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lambang burung Garuda berlatar biru dongker memenuhi media sosial. Warganet ramai-ramai memasang foto profil atau mengunggah status dengan lambang Garuda tersebut. Unggahan ini bermula dari akun @narasi_newsroom, @najwa_shihab, @matanya_najwa, dan @narasi_tv di Instagram dan media sosial X. Tidak ada keterangan tertulis pada unggahan tersebut, hanya tertulis peringatan darurat di atas gambar burung Garuda. Masyarakat marah dan kecewa terhadap pemerintah serta wakil rakyat. Kondisi politik tidak baik-baik saja. Keputusan DPR memperkuat praktik politik dinasti dan menghambat aspirasi politik masyarakat. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Nah, Bung Agung, terkait lagi-lagi yang sudah sangat menjadi peringatan bersama, yaitu peringatan darurat berlambang burung Garuda berlatar biru dongker. Menurut Anda, Bung Agung, viralnya postingan tersebut selaras dengan situasi darurat yang tengah terjadi saat ini, Bung? Poin dasar saya bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, karena kita tahu sendiri bahwa menjelang proses keputusan MK sebelumnya, itu kan ramai sekali munculnya koalisi besar permanen jangka panjang, di mana koalisi ini berbentuk namanya Koalisi Indonesia Maju Plus. Kalau dulu Koalisi Indonesia Maju kan hanya Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat, dan PAN. Tapi kemudian Kim Plus ini akan disetting menjadi sebuah kekuatan koalisi besar permanen jangka panjang untuk membackup pemerintahan Prabowo Gibran. Bukan hanya Prabowo Gibran, mungkin bisa 2-3 periode yang akan datang demi kepentingan apa yang mereka sebut sebagai visi Indonesia Emas 2045. Itu yang gambaran besarnya. Dan itu menyebabkan banyak sekali calon-calon populer di beberapa tempat tidak bisa maju. Misalnya, atau maju tapi dengan kapasitas yang rendah. Seperti Pak Edi Rahmayadi di Sumatera Utara yang cukup populer di sana, harus terkalahkan dalam konteks dukungan partai oleh Bobi Nasution, karena Bobi Nasution didukung oleh Kim Plus. Terus kemudian di Jakarta, seorang Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi tidak bisa maju juga, ketelikung karena poin yang disampaikan oleh Kim Plus itu sendiri. Tapi di tengah kondisi itu ternyata tersiar kabar yang cukup menyambar petir ya, keputusan MK menyambar petir, eh, memberikan sambaran petir untuk Kim Plus tentunya, setelah MK membuat eh, pengabulan ya, gugatan yang disampaikan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh terkait dengan threshold pengajuan untuk pilkada, yang dimana 20% kursi DPRD atau 25% suara sah itu dibatalkan dan diturunkan sesuai dengan jumlah penduduk. Maka oleh karena itu, karena keputusan MK ini, eh, PDI Perjuangan berpeluang untuk mengajukan secara mandiri, karena jumlahnya dia memiliki suara 7,5% yang memungkinkan dengan jumlah penduduk Jakarta yang sesuai dengan nisbahnya, memungkinkan mengajukan sendiri dan mungkin akan mengajukan Anies Baswedan. Terus kemudian yang cukup mengagetkan juga, keputusan MK itu memberikan syarat kepada calon kepala daerah, utamanya calon gubernur, itu harus memiliki umur atau usia minimal 30 tahun saat pendaftaran. Sehingga ini memupuskan Kaisang untuk bisa maju cagup atau cawagup di Jawa Tengah gitu. Tapi tak berserang satu hari, itu keputusan MK itu di tanggal 20 kalau nggak salah ya. Terus kemudian eh, balik DPR melakukan rapat maraton
dari pagi gitu tanggal 21 dan membuat perubahan rancangan undang-undang terkait dengan pilkada dan menganulir kalau bahasa beberapa pihak membegal keputusan MK di mana satu eh, bagi pemilik suara yang maju yang pemilik suara di kursi DPRD ya DPRD itu hanya bisa mengajukan calon kalau tetap thresholdnya 20% atau 25% suara sah. Sementara yang keputusan MK itu hanya dipakai untuk mereka-mereka yang tidak lolos di kursi DPRD. Terus kemudian menganulir yang tadinya peluang Kaisang tidak bisa maju, dibuka kembali peluangnya dengan menganulir menggunakan keputusan MA di mana pada waktu pelantikan usianya 30 tahun. Nah, inilah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja di Indonesia dan PDI Perjuangan tetap akan mencalonkan kemungkinan Anies Baswedan tanggal 22 Agustus yang akan datang dengan melandaskan pada keputusan MK. Nah, ini menggambarkan betul-betul bagaimana sistem yang ada di negeri ini sedang tidak baik-baik ya. Bukan sedang tidak baik, sudah lama tidak baik. Tetapi ini semakin nampak di depan publik karena pertarungan antar aktor di dalam sistem ini yang sangat nyata sekali saling membegal satu dengan yang lainnya. Begitu, Mas Anggi. Ya, dan Bung Agung yang juga tadi Anda telah paparkan, apakah ini sebagai kode atau sinyal akan adanya situasi gerakan besar-besaran, walaupun sekarang sudah dimulai ya, Bung? Hmm. Kalau dari sisi pergerakan sekarang mulai maju beberapa senat mahasiswa atau gerakan mahasiswa yang ada di Bandung, kemudian di beberapa titik termasuk dari Partai Buruh. Kemarin tanggal 20, bukan hari ini ya, ini tanggal berapa ini? Tanggal 22 itu sudah mulai mengalir massa di depan gedung DPR yang sedianya hari ini akan dilakukan rapat paripurna untuk pengesahan revisi undang-undang pilkada itu. Tapi ternyata batal karena katanya tidak memenuhi quorum. Tapi ini juga cukup harus hati-hati karena kita pengalaman bahwa DPR kadang-kadang atau sering bahkan membuat keputusan di tengah masyarakat sedang tidur. Seperti waktu Undang-Undang IKN itu diputuskan pagi hari. Pagi hari sekali di tengah mungkin pandemo sudah mulai lelah, rakyat sudah tidur, dan ini menjadi kondisi yang berat sekali. Nah, persoalannya apakah pergerakan ini akan bisa memenuhi jumlah yang layak untuk mengguncangkan kondisi yang ada? Ini tentu harus ditanyakan lagi lebih lanjut lagi dalam pergerakan-pergerakan masyarakat sipil berikutnya. Tapi yang jelas membaca misalnya kayak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, BEM-SI ya, yang eh, presiden-presiden mahasiswanya banyak berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya, otomatis nggak akan bisa turun dalam konteks sekarang karena mereka pasti akan mendukung PKS yang saat ini menjadi bagian dari Kimples. Itu bayangan saya gitu, Mas Anggi. Ya. Dan juga muncul anggapan sudah lama ya, Bung Agung, bahwa rezim bersikap otoriter, brutal, menghalalkan segala cara, bahkan berjalan ugal-ugalan tanpa kendali akibat politik uang, politik saling sandra, serta dibungkamnya aspirasi dan kontrol masyarakat. Menurut Anda, Bung Agung, benarkah demikian? Ini sudah sangat nyata sekali dan bagaimana pembungkaman suara-suara rakyat itu kan sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu ketika misalnya banyak mahasiswa UGM yang memberikan simbol pada Pak Jokowi dengan King of Lip Service misalnya atau mahasiswa UI gitu. Bagaimana presiden mahasiswanya dikenai jebakan kasus terkait dengan pelecehan seksual misalnya, terus kemudian presiden mahasiswa di UGM mengalami tekanan sedemikian rupa, ya. Sekarang kita tahu Tempo misalnya yang cukup kritis, kendaraannya ada yang mengganggu, ada yang merusak gitu misalnya. Dan kita tahu zaman dulu Udin misalnya yang cukup protes pada kediktatoran yang ada di daerah itu mengalami pembunuhan. Ruang-ruang ini sangat nyata sekali dan pembungkaman itu sangat terasa, otoritarianisme itu sangat terasa, apalagi nanti ketika revisi undang-undang jurnalistik itu diberlakukan, sehingga ini akan semakin memperkuat kokohnya rezim yang berkuasa. Saya pikir otoritarianisme ini memang akan sangat nyata dan kondisi sekarang misalnya masyarakat sipil sedang berkumpul, mereka juga sangat mungkin untuk melakukan represivitas kepada mahasiswa, kepada buruh yang melakukan protes terhadap kondisi yang ada sekarang. Gitu, Mas Agi.
Suara tidak terdengar. Oh ya, dan menyikapi fenomena politik saat ini, Bung Agung, apa harapan Anda dan nasihat Anda kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada? Kalau saya melihat ini kita membacanya bukan dari sisi aktor ya. Kalau kita melihat sisi aktor, kita hanya akan membaca aspek pertarungan antar aktor. Misalnya saat ini antara PDI Perjuangan di sisi satu dengan Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju Plus yang di sisi yang lain. Mereka sedang bertarung untuk memperebutkan tiket menuju pilkada, termasuk juga untuk memperebutkan pertarungan kepentingan di antara mereka. Dan ketika kita membaca soal ini, tentu kita akan vis a vis terus ya antar aktor. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah problem sistem. Gini saya membacanya. Hari ini kan cukup unik ya, MK yang dianggap sebagai punggawanya atau pegawainya konstitusi yang seharusnya keputusannya adalah legal and bundling ya, tidak boleh ada lagi apa namanya gugatan, tapi ternyata DPR mampu melakukan anulir terhadap keputusan MK. Kan seharusnya kalau kita mau taat pada konstitusi kan keputusan MK harus diikuti ya, tapi nyatanya nggak dilakukan. Dan PDI Perjuangan merasa itu pembegalan terhadap konstitusi. Tetapi apa yang terjadi pada PDI Perjuangan ketika Undang-Undang Omnibus Law dulu? Itu juga pembegalan konstitusi dong kalau gitu. Kita tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diketuk palu oleh Puan Maharani di awal, dan itu menimbulkan banyak sekali protes oleh masyarakat didiamkan. Kemudian ada yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi malah mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022. Terus kemudian diajukan ke DPR, Bu Puan Maharani bersama PDI Perjuangan juga yang mengetuk palu Undang-Undang Perpu Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja kembali. Jadi ini kan esok dele sore tempe menurut saya yang dilakukan oleh PDI juga. Hari ini PDI mungkin begitu protes terhadap pembegalan konstitusi. Tetapi bagaimana ketika dulu Undang-Undang Cipta Kerja, dia diam saja terhadap apa yang pembegalan konstitusi. Artinya apa, Mas? Dalam situasi seperti sekarang ini, ada yang disebut dengan pragmatisme. Dan demokrasi itu problemnya di pragmatisme itu salah satunya. Kenapa? Karena demokrasi itu mengedepankan apa yang disebut dengan antroposentrisme. Antroposentrisme itu adalah pandangan berpusat kepada manusia. Manusia adalah sang pembuat hukum. Kita tahu ketika manusia dijadikan sebagai sumber hukum, maka manusia itu punya persoalan yang sangat mendasar. Apa itu? Mereka terjebak oleh kepentingan pragmatisnya masing-masing. Rakyat punya kepentingan pragmatisnya sendiri, parpol punya kepentingan pragmatisnya sendiri, pemenang pemilu punya kepentingan pragmatisnya sendiri. Kalau saya baca misalnya hari ini, pemenang pemilu yang menggabungkan dalam Kim Plus, mengajak yang lain-lain, Koalisi Indonesia Maju Plus, itu kepentingan pragmatisnya apa? Yaitu the winner takes all. Pemenang bisa mendapatkan segalanya. Dia ingin memastikan semua dalam kooptasinya, sehingga pembangunan yang menurut dia ingin melanjutkan visi Indonesia Emas 2045 bisa berjalan dengan baik. Itu pragmatisnya. Kepentingan kapitalis, kepentingan oligark sangat nyata di balik kepentingan pragmatis dari Kim Plus ini. Sementara PDI Perjuangan hari ini karena tidak bersama Kim Plus, dia punya kepentingan pragmatis. Apa kepentingan pragmatisnya? Melawan apa yang menjadi kepentingan Kim Plus. Dia berusaha untuk mendorong masyarakat, membantu mereka, membantu PDI Perjuangan untuk nanti tanggal 27 Agustus membersamai mereka berduyun-duyun berangkat ke KPU untuk mendaftarkan calon gubernurnya, yaitu Anies Baswedan, ke KPU. Artinya ini akan menggunakan kekuatan massa, itu kepentingan pragmatisnya. Sementara dulu mereka kepentingan pragmatisnya lain, yaitu membersamai pemerintah yang ada, membegal juga kepentingan pragmatisme. Sementara rakyat kepentingan pragmatisnya disihir oleh demokrasi dengan bansos, dengan infrastruktur, dengan macam-macam, berduyun-duyun ke TPS, mencolok calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden dengan cek kosong. Nah, cek kosong itu nanti diisi oleh elit politik untuk kepentingan pragmatis mereka demi kepentingan elit, yaitu kepentingan oligark, para pemegang modal, dan para kapitalis. Sistem ini yang rusak menurut saya. Sihir demokrasi ini yang merusak. Sihir demokrasi dengan jurus pragmatisme ini yang betul-betul merusak semuanya, merusak tatanan. Akhirnya siapa yang akan dirugikan terhadap ini semua? Jelas rakyat. Rakyat yang harusnya
dikelola, rakyat harusnya diatur, rakyat harus diurus, ini dirusak semua dengan konstelasi yang ada. PDI Perjuangan pun kalau memenangi pemilu mungkin akan melakukan hal yang sama seperti dulu ketika PDI bersama Jokowi. Saat ini Jokowi bersama Prabowo, Gibran dengan Kimples yang memenangi pertarungan. Pragmatisme dari mereka. Sehingga apa? Ini sistem yang rusak, betul-betul rusak. Harus diganti secepat mungkin, stop demokrasi. Kita harus mengembalikan pada sistem yang betul-betul membawa aturan, yang membawa kemaslahatan untuk rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Bukan hanya untuk rakyat, tapi juga untuk alam semesta. Dan inilah yang diinginkan oleh syariat Islam. Syariat Islam, rakyat akan melakukan aturan di mana rakyat memilih pemimpin, yaitu khalifah, dengan cek isi. Apa cek isinya? Yaitu untuk menjalankan syariat Islam pada warganya. Nah, syariat Islam inilah yang pasti akan membawa keberkahan, pasti akan membawa kemaslahatan untuk seluruh alam semesta, termasuk manusia, muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, stop demokrasi, back to Islam, back to hukum Allah, back to syariah Islam, back to khilafah. Begitu, Mas Agi. Baik, Masya Allah, Bung Agung, bukan mudah-mudahan lagi, seluruh lapisan masyarakat harus mendengar nasihat tadi. Jazakallah, Bung Agung, untuk kesempatannya Amin. pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung terus dengan subscribe, like, dan share. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.